Tanya jawab silahkan. Baik. Harus. Betul. Sekarang misalnya kita baca doa, tapi bacanya yang tadi kayak pakai contohin yang terburu-buru itu, misalnya baru wakuan itu belum rapi, mudah gerakan Allahu Akbar. Apakah di situ sudah masuk tumaninahnya, atau lebih baik mendingan dia nggak baca doa, mendingan dia diam karena tumaninahnya dapat tumaninahnya. Atau dengan baca doa yang terburu-buru itu sudah kena tumaninahnya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kan doanya itu Robbik Firli, berarti untuk diri sendiri. Seandainya kalau kita makan seorang emak pasti sayang sama anak. Iya. Bolehkah doa ini kita ganti menjadi Robbik Firlana? Berarti anak kita ngikut, suami kita ngikut. Apakah boleh seperti itu? Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih Pak Kiai. Baik. Jadi begini. Untuk tumak nina ukurannya 4 detik. Untuk mengukur sholat itu ada tumak nina hanya 4 dengan ukuran baca subhanallah. Subhanallah. Jadi Rabbighfirli warhamni udah jadi. Tumak nina udah masuk. Rabbighfirli warhamni udah jadi. Untuk ngukur diam. Maksudnya tumak nina ini, jadi habis Allahu Akbar sujud nih, duduk, jangan langsung turun lagi. Ada jeda diam. Membedakan antara satu rukun dengan satu rukun. Kata orang Jawa, biar miji-miji. Kata orang Jakarta, biar bekelime. Jadi ada kelihatan tuh. Ini namanya ini. Nah, maka karena itu, jadi aja walaupun dengan ngebut hanya cahaya sholat kurang dapat. Kurang dapat. Sama aja seperti ibu pakai bedak mau kondangan buru-buru jadi cuma di pipi kanan doang. Jadi aja kondangan karena yang diminta ama yang punya hajatan di undangan yang gedenya mohon 2.000. Apa? Oh 200. Oh 200. Iya saya kira memang 2.000 tuh. Jadi maka jadi aja, cuman kita kan ada yang diminta. Sehingga sayang kalau kita kebut. Kedua, boleh nggak kita pakai Rabbighfirlana? Kalau ditanya begitu jawabannya boleh. Bagus mana? Bagus Rabbighfirli dibanding Rabbighfirlana. Dari mana bagusnya? Dari mana bagusnya? Mengikuti Nabi. Jadi ada bagian-bagian ama Nabi disuruh minta buat diri sendiri. Ada bagian-bagian yang disuruh minta buat orang banyak. Begitu. Seperti sholat inni wajjahtu, nggak usah diganti inna wajjahna. Walaupun boleh. Boleh saja. Tapi ini boleh. Kalau ditanya boleh, boleh saja orang doa. Rabbighfirlana warhamna. Boleh. Tapi kata ulama, mutaba'atur rasul itu lebih utama. Mengikuti apa yang dipercontohkan oleh Nabi lebih tinggi dari kalimat Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Anda sholat seperti Anda lihat aku sholat. Nabinya baca Rabbighfirli. Meski Nabi sayang sama umat, tapi ada bagian-bagian yang kita minta buat diri sendiri. Ada bagian-bagian. Begitu. Meski kita meminta buat orang banyak. Jadi sehingga kalau ditanya, bolehkah kita? Boleh. Kita baca Rabbighfirlana tidak menyalahi, artinya masih boleh. Cuman kurang gede ganjarannya. Dari mana? Dari mutaba'atur rasul. Jadi mutaba'atur rasul tuh paling tinggi ganjarannya. Paham atau tidak?
ngikut Nabi ini rahasianya, pokoknya ngikut Nabi lebih tinggi. Sebab Nabi hadir di dalam rangka membimbing kita. Jadi kalau ditanya, bolehkah kita doain semua makmum? Kan makmum ada makmum. Nah, boleh aja. Jadi Rabbighfir lana. Tapi Nabi suruh yang bagian ini imam baca sendiri, makmum juga baca sendiri. Nanti ada bagian seperti doa kunut, Allah mahdina, baru makmum amin. Begitu. Amin. Begitu. Kayak begitu. Jadi kalau ditanya, bolehkah diganti Rabbighfir lana? Jawabannya boleh. Karena tidak menyalahi agama. Hanya kurang besar ganjarannya. Kurang lebih demikian. Wallah. Baik. Oh baik, bagaimana kalau rupa bilangan rokaat? Kita ragu karena bingung. Karena pilih nomor 3, pengennya 3 aja walaupun dohor. Umpamanya. Ini 3 apa 4 nih? 3 apa 4? Maka cara agama harus mengambil yang terkecil. Ambil yang terkecil. Kalau ragu 3 apa 4? 3 apa 4? Berarti pastikan 3, bangun lagi, serakat lagi, nanti sebelum salam sujud sahwi. Sebelum salamnya sujud sahwi. Sebelum salam sujud sahwi. Sujud sahwi. Sebelum salam sujud sahwi. Kita bangun. Ya. Iya, pas sebelum salam habis ya muqallibal qulub, bunda kita Sabul Badinik sujud lagi subhana rabbiyal a'la aja yang bunda bisa, lebih gampang dibanding subhana malim yasu. Nanti itu panjang tuh, nanti hadis-hadisnya itu boleh. Duduk lagi, doa tadi lagi Rabbighfirli, sujud lagi, baru kakinya duduk tawarruk. Berubah duduk baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu begitu, iya. Baik. Waalaikumsalam. Jadi bacanya dengan mulut aja. Betul, artinya bersuara, pelan. Jadi yang kita harus pahami ini bahasa agama Syekh Hasan Ayyub di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Di dalam kitab beliau itu kitab fikih. Kata beliau, banyak kaum muslimin yang tidak memahami hadis Nabi tentang jamban. Jadi yang nggak boleh baca doa itu di jamban. Baca Quran. Ini jamban dulu. Kita harus pahami apa jamban gitu. Itu yang kita harus pahami. Begitu. Ghaid, bahasa Arabnya ghaid. Jamban. Jamban itu apa? Tempat itu namanya jamban, bukan kamar mandi. Ibu harus pahami, bukan. Kalau kamar mandi itu maksudnya ruang air, itu beda antara WC, antara jamban gitu, dan kamar mandi itu beda. Ini yang orang kurang pahami. Jamban tuh kayak ibu dulu pinggir kali Pesanggerahan ada tempatnya gitu. Oh di kebon gitu. Iya di kali Pesanggerahan tuh begitu. Jadi enggak ada buat cebok aja, kagak ada, hanya buat buang air besar. Itu namanya kalau kita orang kloset.
Da ibu kamar mandi itu bukan kloset doang. Ibu mandi di situ, nyuci juga di situ, ngambil air masak juga di situ, wudhu di situ. Ini bahasa Arabnya dauratul miyah. Lihat tuh di Arab tuh ada tulisan yang bahasa kitanya WC, begitu tulisannya tuh. Tuh bahasa Arabnya tuh dauratul miyah, ruang air. Ruang air. Jadi mau mandi bisa di situ, mau buang hajat juga ada di situ, apalagi yang rumahnya RSSS. Emang di situ semuanya. Jadi nggak apa-apa. Yang ibu nggak boleh tuh di tempat buang hajat ibu tuh doa di situ. Di atas klosetnya tuh. Tuh begitu maksudnya. Itu bukan toilet, bukan. Itu ruang air. Ibu ke situ tuh mau wudhu ke situ, mau mandi situ. Lain dengan orang kaya. Kalau orang kaya emang buat ada tempatnya. Emang karena tanahnya lebar, iya kan? Begitu gede iya. Kalau kita kan itu lagi, bener nggak? Gitu, begitu. Kita itu aja. Ini namanya disebut dauratul miyah, ruang air. Maka bahasa agamanya tuh kita udah diterjemah oleh kiai kamar mandi. Boleh doa di kamar mandi, boleh, wong bukan jamban. Begitu maksudnya. Bukan jamban. Karena kamar mandi sama jamban beda. Kalau jamban murni khusus buat Kalau kamar mandi buat segalanya. Nah, ini nih dibedah oleh ulama kekeliruan kita. Yang nggak boleh tuh di atas kloset. Di atas kloset. Kalau ibu kan nggak ada yang wudhu di atas kloset. Nggak ada kan? Oh iya, ibu doa-doa aja nggak apa-apa. Itu begitu. Begitu. Kan suka dibedain kloset rada tinggian dikit, kadang begitu kan begitu. Nah, di atas itulah ibu jangan. Begitu. Itu maknanya. Jadi baca aja, saya baca aja. Begitu, gitu. Ada yang girang. Untung dilarang, dia nyanyi mulu nyanyi. Sampai satu lagu. Begitu kamar mandi. Begitu. Ya, karena nggak boleh dia mendingan nyanyi. Nah, salah dia. Doa aja doa. Kan ibu wudhu di keran ya kan? Yang kadang nyuci juga dari situ kan? Nggak apa-apa. Udah kelewat pada kajian dulu-dulu. Di awal-awal bab wudhu. Wallah. Baik. Bukan nggak boleh, bukan. Jadi kita harus pahami, yang namanya doa itu diucapin oleh mulut. Ya, itu namanya doa. Kalau di hati namanya kata-kata hati. Iya, nama bahasa Arabnya hadisun nafas. Kata-kata hati di hati nih. Apa yang dipikirin di hati nih, kalau dicatat bahaya. Dulu Abu Bakar Siddiq nangis waktu turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Anda nyatakan lewat lidah Anda, au tukhfuhu atau Anda gerunakin di hati, bakal diperiksa oleh Allah. Nangis Abu Bakar, bagaimana? Yang di hati ini ada aja yang dipikirin. Tuh orang tuh kerudung gak matching banget sama bajunya. Ada aja di hatinya. Kalau dicatat udah masuk neraka semuanya. Abu Bakar nangis tuh. Kata Nabi, terima aja. Terima aja. Allah udah bilang begitu. Nanti juga bakal Allah berikan. Makanya ada doa. Rabbana la tu'akhidna inasina law akhtana. Rabbana wa la tuhammilna mala taqata Nabi. Yang kita nggak mampu di hati. Apa aja kalau masih di hati enggak dosa. Makanya kita ajarin kemarin, geblek lu sama laki boleh. Marah enggak lakinya? Iya enggak. Itu namanya bukan doa.
hadisun nafas. Bukan nggak boleh, bukan. Jadi kita harus bedakan antara boleh dan tidak. Sebutan doa gitu. Sebutan doa tuh harus diucapin ama mulut. Kalau di hati namanya hadisun nafas. Boleh di hati Ibu geruna. Ya Allah, anu, silahkan. Tapi namanya hadisun nafas. Malaikat tidak mencatat itu gitu. Malaikat. Nah baik, ini saya mau terangin, saya potong dulu. Makanya Al-Quran bimbing. Ketika wa iyyaka nasta'in, kau hanya kepada kamu minta. Minta apa? Ini udah dibimbing oleh Allah di depannya. Apa tuh? Apa depannya? Sesudah ayat ini apa? Itu udah dibimbing sama Allah. Tuhan berikan kami hidayah Islam. Ini kan dibimbing mintanya. Faka'anna subhanahu wa ta'ala qal wa madza tasta'in. Ketika kita bilang hanya kepadamu aku beribadah. Hanya kepadamu pula aku minta tolong. Kata Allah, mau minta tolong apa Anda? Maka dibimbing oleh Al-Quran. Kalau minta tolong sama Allah yang orang jarang dibagi. Kalau duit mau orang dibagi, orang kafir aja yang kagak nyembah Allah dibagi. Minta mau yang spesial. Maka dibimbinglah oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim. Apa maknanya? Dumna ilal Islam ila an namut. Tuhan langgengkan Islam kami sampai wafat. Itu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'am. Jadi ini udah minta nih. Separuh daripada Fatihah itu minta, separuhnya pujian. Bagi dua. Bismillahirrahmanirrahim pujian. Alhamdulillah pujian, Ar-Rahman Rahim pujian, Maliki Yaumiddin pujian, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pujian, separuhnya doa. Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Makanya ujungnya habis sholat dolin, amin. Habis sholat dolin, amin. Ujungnya. Kenapa ujungnya amin? Karena doa. Begitu Bunda. Boleh, artinya yang jadi tanya, boleh ke diselipin yang lain kan begitu? Iya, di luar sholat saja. Karena kalau dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim nih, udah kelewat sebenarnya pada Fatihah, wajib mualat. Wajib berturut-turut. Kalau habis ihdinas siratal mustaqim, diem lama, melebihi napas, ulang lagi dari awal. Begitu. Syaratnya baca Fatihah. Ini udah diatur pada Fatihah. Makanya kalau di luar sholat saya sering ajarin itu kawan-kawan majelis. Ini habis sholat, ayo minta gitu. Sering begitu. Di luar sholat. Di sholat bakal disuruh ulang lagi. Betul. Kalau ketika kita ruku itu, kita kan membaca subhanallah. Kemudian kita kan merasa emang ruku kita sakit. Kemudian boleh kita kalau membacakan Allah maafin. Jadi semuanya kalau ditanya Bunda boleh aja. Pokoknya doa semuanya diganti aja. Selain yang rukun-rukun boleh. Enggak apa-apa. Minta kesehatan, minta ini. Pokoknya apa aja boleh aja. Boleh aja, ya. Boleh aja. Kalau lututnya sakit, begitu. Kita minta yang lain silakan saja. Begitu. Pokoknya minta sehat, sebetulnya Allah bakal memahami. Karena Allah lebih tahu tentang kita. Pengabdian kita aja yang maksimal sama Allah. Insya Allah nanti Allah penuhi kemauan kita. Boleh. doa yang kemarin pakai diajarkan kayaknya masuk ke pertanyaan Bunda ini yang seperti Allahumma lakal itu ada wa azmi kan. Oh betul. Betul. Makanya sebetulnya semuanya ada. Makanya kita bilang kalau di dalam sholat nih nanti kalau ada hajat-hajat kita yang lain, sahabat nanya sama Nabi, ayat du'ai asma. Ya Rasulullah, doa tuh yang paling manjur kapan? Kata Nabi, dubura kulli sholat, sesudah sholat. Pokoknya sesudah sholat jangan pergi dulu. Kalau ibu masih duduk di sejadahnya, belum pergi-pergi, masih manjur. Yang penting ada handphone bunyi, jangan diangkat. Jangan baca WA dulu.
sebelum rapi. Masalahnya ini orang mau bayar utang, biarin. Jangan juga, mau apa kek? Beneran. Beneran. Begitu. Jadi apa? Kenapa? Karena ini paling manjurnya waktu. Paling manjurnya. Jadi silakan minta apa saja sama Allah. Silakan. Tapi karena ditanya pertanyaannya, bolehkah diganti gitu? Maka jawaban agama, boleh saja, yang penting bahasa. Yang penting bahasa Arab gitu. Karena tidak ada larangan dari Rasulullah begitu. Boleh. Baik. Tadi kan kata Pak Kiai harus berturut-turut ya bacaan Fatihah. Iya. Kalau ada jeda, misalnya tadi dengan jeda baca doa, itu kan berarti kan harus diulang lagi. Betul. Kalau sampai waladhdallin itu berarti udah selesai. Udah selesai. Karena saya pernah diajarkan sama guru saya sebelum amin kita baca Rabbighfirli waliwalidayya amin. Baru gitu. Sebetulnya dari waktu ngaji Fatihah kita udah terangin juga. Waktu habis Fatihah itu sunatnya habis waladhdallin baca Rabbighfirli walidayya amin. Lihat catatannya saja. Semuanya ada. Karena itu udah kelar Fatihah namanya. Udah kelar Fatihah. Rasulullah itu kalau habis waladhdallin selalu baca Rabbighfirli amin. Lalu kemudian ulama bilang ditambahin aja waliwalidayya. Makanya Rabbighfirli walidayya amin. Ada ulama lagi tambahin walil muslimin amin. Silahkan gitu. Boleh saja. Enggak apa-apa. Iya udah di luar sholat. Udah di luar Fatihah betul. Itu begitu. Sunnahnya begitu. Amin jangan ditinggalkan. Itu kita terangin waktu itu habis Fatihah amin. Habis ujung Al-Baqarah amin. Ujung surat Al-Muluk Allahumma ya'ti nabihi wa rabbil alamin. Sudah terangin tuh. Begitu. Itu semuanya ada catatannya. Insya Allah begitu. Wallahualam. Baik. Kita berdoa. Iya, jadi oleh karena nabinya menyampaikan sallu kama ra'aitumuni usolli, sehingga seluruh ulama mengata adalah wal mabniyu fi sholati al-ittiba. Dasar sholat itu mengikuti bimbingan. Jadi apa yang dibimbing oleh Nabi ketika sholat, ikuti itu. Maka sehingga ulama pun ketika doa kunut saja, itu tidak ada Bismillah, Alhamdulillah, sholawat, langsung Allah Madinah. Emang karena itibanya begitu pada bagian ini, karena ini bagian pokok-pokok. Nanti di luar ini sesudah sholat cukup longgar. Makanya memasukilah tuh ada Bismillah, Alhamdulillah, sholawat, titik-titik, sholawat, Alhamdulillah, selesai. Itu begitu. Langsung saja doanya. Sebagaimana Nabi doa Allah malaka sajaddu subuhun qudusun subhanakallah bihamdika, langsung saja dalam sujud. Makanya kalau kita suka ngajarin sujud syukur, karena nanti syukur ini berbeda-beda yang kita bakal baca, saya lebih enak ngajarin sujud syukur itu udah takbir, sujud begitu, subhanallah a'la 3 kali, duduk salam, baru ngomong makasih Allah ini lebih enak, karena tiap orang kan yang disyukurinya beda-beda. Kalau kita ajarin yang ini begini, yang ini nggak habisnya, puyeng dia ngapalinnya. Kalau dia bahasa yang dia bisa, banda salam, akan jauh lebih mudah. Jadi pokoknya kalau di dalam sholat ikuti betul tuntunan. Kalau dalam sholat
ikuti tuntunan. Itu jauh lebih ini, karena sholat ini adalah asluhu ittiba, mengikuti Nabi. Jadi Nabi udah berikan garis-garis. Yang ulama bakal jadi khilaf itu masih bakal sunat. Yang sunat itu menjadi khilaf adanya. Contoh baca tasbih. Imam Ahmad kata wajib membaca tasbih. Kalau nggak baca subhana rabbil a'la at-subhanal azim, nggak sah sholatnya. Ishaq bin Rahuya kudu 3 kali. Biar baca tasbih kalau kurang dari 3 nggak sah. Ulama lainnya, karena ini bab-bab sunat ini rujukannya yang mana begitu. Ini yang kemudian menjadi ulama itu sedikit berbeda. Pasti yang sunat. Kalau yang wajib sama, maka disebut rukun sholat. Karena ini bakal sama semuanya nih. Semua ulamanya. Ini karena pokok. Begitu dalam sholat, kurang lebih demikian. Allah alam. Sudah? Baik.